mengingkari kepada Allah. Nah, gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, untuk mengecap secara hakikatnya itu bukan hak kita ya, kita tidak tahu dalam artian, tapi dalam pemahaman yang tidak beragama, tidak percaya pada Tuhan, itu namanya kafir. Kafir dalam artian tidak mengakui kepada adanya dia, ada yang menciptakan, Allah. Nah, itu namanya kafir. Ateis ya, ateis pengertiannya itu termasuk kafir itu. Ateis ya, kafir, tidak beragama, tidak percaya pada Tuhan. Percaya tapi ya, bukan bukan percaya, dia mengakui adanya Tuhan tapi menentangnya gitu. Nah, itu termasuk kafir ya. Mungkin nanti bisa dipahami. Iya, iya, monggo, mungkin yang lain. Iya, monggo, silahkan. Iya, iya. Mm-mm. Kebudayaan ya, dalam dalam Islam. Kebudayaan ya, kebudayaan pada pengertiannya secara umum apa? Sesuatu yang dihasilkan dari upaya ataupun usaha manusia, dan itu dilakukan terus menerus, itu menjadi budaya ya. Nah, itu secara umum pengertiannya seperti itu. Nah, maka ini adalah konsep pemahaman saja. Suatu misal kalau kita melakukan sesuatu yang setiap hari melakukan sholat 5 waktu, dari sisi agama itu adalah melakukan kewajiban kita sebagai manusia yang untuk melakukan sholat, menjadi kewajiban sholat. Tetapi kalau itu dilakukan terus menerus dari sisi pemahaman budaya, pemahaman manusia, bisa mengatakan itu budayanya orang ini melakukan sholat setiap hari 5 waktu. Nah, ini mereka mengatakan termasuk budaya. Tapi dalam secara umum kebudayaan adalah sesuatu yang dilakukan ataupun keluar dari kebiasaannya orang Islam. Yang terkait dengan syariat berarti itu kewajiban. Kalau yang terkait dengan hal yang tradisi itu namanya kebudayaan. Tradisinya apa? Nah, tradisi orang Islam. Nah, itu rebana suatu misal. Rebana itu adalah rebana ataupun musik ya, musik yang itu tradisi yang dilakukan oleh orang Islam, itu nama lama dilakukan menjadi kebudayaan. Pengertian kebudayaan itu ya pemahamannya secara umum tentang kebudayaan. Nah, gitu. Tapi kebudayaan, apa kebudayaan dalam Islam? Nah, kebudayaannya ya tergantung pemahamannya orang-orang memahami tentang budaya itu sendiri ya. Tapi dalam Islam itu adalah ajaran suatu misal seperti tadi sholat dan seterusnya, itu kan menjadi syariat bukan budaya. Tapi syariat pemahamannya itu ya. Sholat itu syariat yang ditanamkan untuk dilakukan menjadi kewajiban ataupun diwajibkan, itu puasa dan seterusnya. Terus mungkin bisa dipahami ya. Jadi kebudayaan ya pemahamannya tetap prinsip umum ilmu tentang kebudayaan itu apa. Nah, gitu. Mungkin bisa ini yang dimaksud bagaimana? Sudah sesuai? Jadi Mas Wayan ya. Jadi kebudayaan berarti pengertiannya yang ada di dalam diri kita ya. Apa itu budaya? Ya sesuatu yang dilakukan oleh orang Islam. Nah, itu namanya kebudayaan orang Islam kan, yang dilakukan.
dan itu dilakukan terus menerus, itu menjadi kebiasaan ataupun hasil kreasi yang dilakukan oleh orang Islam, itu menjadi kebudayaan orang Islam. Tapi secara umum mungkin ini budayanya orang Jawa seperti ini, itu juga dilakukan oleh orang Islam, oleh orang itu menjadi budaya. Mungkin itu Mas Wayan ya. Tapi secara jelasnya sampean jangan puas, maka harus tetap belajar mengetahui tentang apa yang sampean ingin ketahui. Belajar dan belajar sampai engkau menemukan suatu kebenaran yang hak. Ya, Mas Wayan. Mungkin yang lain. Ya. Iya, dari siapa? Dari siapa ini? Yusa Willy. Mas Yusa Willy. Ya, langsung. No. Istri menikah 2 kali. Apa di dalam Islam ya, istri seorang perempuan ya menikah ya hanya 1 kali, tidak ada seorang perempuan itu suaminya 2, itu enggak ada lebih dari 2, apalagi suaminya ya 1. Kalau dia masih bersuami ya tidak boleh bersuami lagi atau bersuami lagi dengan yang lain. Kalau mau bersuami berarti dia sudah putus dengan suami yang pertama dan iddahnya sudah selesai. Kalau suami, memang ya menikah itu syarat rukunnya tidak ada sih, tapi di pengadilan untuk izin istri ya. Tapi di hukum kita ya, di hukum negara kita itu tidak boleh melakukan, bagi seorang laki-laki beristri lagi tidak boleh melakukan itu kecuali mendapat persetujuan dari istri dan di depan pengadilan. Itu di negara kita ya, karena kita hidup di Indonesia ya, kita melakukan sesuai dengan ajaran yang kita yakini dan itu juga sesuai dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau mau beristri lebih dari 1 ya harus ada persetujuan dari istri dan itu dilakukan di depan pengadilan agama di negara kita. Apabila dikabulkan berarti boleh dilaksanakan. Apabila tidak berarti ya tidak mendapatkan rekom ataupun tidak ini. Nah, itu ya. Jadi kalau istri mempunyai suami lebih dari 1 tidak ada di dalam Islam. Istri ya 1. Suaminya ya 1. Seorang perempuan suaminya hanya 1, tidak boleh lebih dari 1 dalam 1 ikatan. Maksudnya si A mempunyai suami B dan C, itu tidak ada di dalam Islam. Suaminya ya berarti B ya B. Kalau dia bercerai terus kemudian sudah iddahnya selesai, dia bersuami lagi, itu boleh, tetap suaminya hanya 1, tidak boleh lebih dari 1. Itu pengertiannya seperti itu Mas Yusa ya. Kalau mau beristri lebih dari 1 tanpa adanya izin ya, kalau di Indonesia nggak boleh, tetap adanya izin. Itu adalah untuk melindungi supaya tidak semena-mena pada seorang perempuan, diantaranya hikmahnya mungkin seperti itu ya. Mas Willy gimana? Ya khususnya istri ya dua belah pihak, dalam artian suami dan istri ya. Si A mau menikah lagi tambah istri, itu harus ada persetujuan yang dilakukan di depan pengadilan agama dan itu dikabulkan oleh pengadilan agama, baru bisa melakukan pernikahan tambah istri ya, paham itu. Terus
Tetapi kalau di ajaran Islam prinsipnya itu bisa adil. Nek gak iso adil ya cukup satu lah. Cukup satu. Nah, maka prinsipnya untuk adil, tetapi boleh dalam Islam boleh beristri lebih dari satu, boleh. Tapi kalau nggak bisa adil tetap satu aja. Nah gitu, satu aja gitu. Ya itu Mas Yusa perlu ditegaskan kalau istri tidak boleh punya suami lebih dari satu loh. Suaminya yang satu. Nah, kalau dia cerai kawin lagi, yo suaminya tetap satu itu yang sah. Berarti ya cerai berarti mantan suaminya. Gitu ya. Nah, paham ya Mas Isa? Iya ya, mungkin itu. Ini waktunya masih ada berapa? Setengah jam lagi ya. Iya, siapa? Gracia Kristi, Gracia, ya, 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 Mbak Gracia. Iya, iya. Jadi bunyinya itu gini. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada fankihu ma balakum minan nisa, itu istilahnya boleh menikah dari apa yang dikehendaki itu satu, dua dan seterusnya. Apabila tidak bisa adil maka cukup satu, itu aja. Terus kalau yang tidak membolehkan ataupun yang menekankan untuk tetap satu, ini di dalam hadis itu ada yang menerangkan kalau pisah ya pisah dengan baik, kalau ini ya tetap dengan baik dilakukan. Terus kalau di dalam Al-Quran tadi yang tidak boleh pisah ya, Pak Intolak surat-surat. Bentar ya. Agak, kalau secara umum pengertiannya sih tidak harus gitu, tapi perceraian itu sesuatu yang halal. Nah, boleh, tetapi itu tidak disenangi oleh Allah. Itu aja prinsipnya, dasarnya seperti itu. Sesuatu yang boleh dilakukan tetapi tidak disukai oleh Allah. Keterangan yang mendukung tentang tidak, kalau bisa tidak bercerai, itu seperti itu. Jadi bercerai itu sesuatu yang boleh dilakukan tetapi tidak disukai oleh Allah. Ya. Kalau ayatnya nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya, saya ini tentang itu ada dan tidaknya. Nah, ya. Tapi prinsip dasarnya gini ya. Bercerai itu sesuatu yang halal dan itu boleh ya, paham? Tetapi itu tidak disukai oleh Allah, gitu. Ada keterangannya, itu ada, nanti saya carikan. Saya lupa untuk susunan kata-katanya, susunannya itu dari hadis. Iya. Terus yang dimaksud gimana tadi? Saya tanyakan lagi. Yang dimaksud pertanyaannya boleh boleh. Gini, melakukan perceraian ya berarti gini, sesuatu yang boleh dilakukan ya toh. Berarti itu boleh. Boleh kalau itu tidak, kalau terpaksa sekali tidak bisa disatukan dan itu menjadikan kerusakan, itu boleh dilakukan perceraian. Tetapi sesuatu itu tidak disukai oleh Allah, gitu.
ya berdosa ataupun ini yang jelas tidak baik gitu loh. Boleh tapi tidak baik gitu. Boleh tapi tidak baik. Kalau di dalam dasarnya itu tadi hadis ya ada yang menerangkan seperti itu. Jadi kalau tidak ada di dalam Al-Quran itu ajaran ataupun dengan yang diterangkan oleh Nabi ataupun oleh Rasulullah SAW itu. Jabar ya boleh, nah, berarti ya tapi tidak baik gitu, pengertiannya kayak moralitas itu kan. Boleh tapi tidak baik ya. Jadi haram ada makruh, ada jadi dalam hukum Islam itu ada yang haram, ada yang makruh, boleh tapi tidak disukai. Nah, itu. Jadi tidak mutlak haram itu berarti ini itu tidak. Jadi hukumnya boleh dan tidak itu ada. Kalau tidak boleh bisa kategori haram, terus kategori makruh. Nah, makruh itu istilahnya ya tidak disukai. Nah, kalau meninggalkan berarti meninggalkan tidak melakukan itu berarti mendapatkan pahala. Kalau melakukan itu berarti ya tidak mendapatkan pahala ataupun bisa dikatakan dosa kecil, dosa itu gitu ya. Paham? Hukum tidak boleh itu ada beberapa kategori, ada haram, ada makruh. Haram makruh itu perlu dipahami, boleh tapi tidak disukai. Makruh ada yang hukum mubah, ada terkategori dosa kecil, dosa besar itu ada di dalam Islam. Dosa kecil dan dosa besar. Kalau tidak baik kita melanggar ataupun menyakiti orang lain kan tidak boleh. Apakah itu termasuk dosa besar? Bukan. Suatu misal sampean ataupun kita nyakiti teman kita, ngerasani itu tidak melakukan perbuatan tidak baik, itu dosa. Tetapi itu bukan dosa yang besar, maka kita menyadari dan mohon ampunan. Minta maaf sesama manusia, kita mohon minta maaf karena kita menyakiti, ya kah? Terus kemudian kita juga memohon ampunan pada Allah. Ya Allah, saya telah berbuat tidak baik kepada teman saya. Kan berbuat tidak baik kan sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh itu apakah itu ya dosa? Dosa apakah? Dosa kalau semuanya dosa besar ya enggak, ada itu termasuk tidak boleh. Itu namanya perbuatan yang jelek, berbuat dosa. Maka kalau kita menyakiti pada teman, kita mohon maaf, terus kemudian kita memohon ampunan kepada Allah, itu seperti itu. Tapi tidak boleh menyepelekan, itu tidak. Prinsipnya tidak boleh menyepelekan ya. Bisa dipahami ya. Jadi perlu kita tambah ya tadi, sesuatu yang tidak boleh. Terusnya marah kan tidak boleh di dalam Islam. La tahdab, ataupun mungkin di dalam agama yang lain juga marah tidak boleh. Tidak boleh. Apakah itu kita melakukan marah itu dosanya dosa kayak kalau semuanya dosa besar ya kita tetap masih ada tataran. Allah memberikan kepada manusia kesempatan untuk berbuat baik. Terus kemudian ada larangan. Terus kemudian larangan juga ada tingkatan. Terus kalau kita melakukan dari larangan itu, dari mungkin kita tidak boleh marah tapi kita marah, apakah itu dosa? Dosa. Kita marah itu juga dosa termasuk gitu. Terus kalau kategori marah itu dosa besar ya bukan termasuk. Ya kita menyadari kemarahan, kita mohon maaf, mungkin yang dimarahi oleh kita minta maaf dan saling memaafkan, maka itu juga suatu kebaikan ya. Bisa dipahami tentang itu Mbak Gracia ya.
Jadi itu sebatas kemampuan saya ya dalam hal ini. Dosa tetap ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar yang seperti kemarin kita musyrik kepada Allah, terus kemudian durhaka kepada orang tua, itu termasuk dosa. Terus kemudian zina, hubungan free sex, itu juga dosa besar. Terus kemudian ada tingkatan, ada ini pemahaman untuk kita berhati-hati. Kita tetap dibimbing oleh Allah, maka Allah menurunkan ajaran untuk makhluknya dengan mengutus para nabi dan para rasul untuk manusia supaya tidak salah arah. Ya, mungkin gimana? Bisa dilanjutkan? Ada yang lain? Iya, monggo. Iya, dosa. Bisa ya, dosa kecil, dosa besar ya. Dosa kecil, dosa besar. Mungkin nanti bisa sampean ini ya. Tetap semuanya pada prinsipnya itu dosa. Ya, dosa itu dosa. Tapi ada kategori, mungkin pemahaman, ada dosa besar sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi bahwa musyrik itu termasuk dosa besar, min kabairi, dari termasuk dosa-dosa besar itu adalah musyrik, menyembah kepada selain Allah, taat kepada selain Allah, dan seterusnya, itu termasuk dosa besar. Terus kemudian diantaranya apa yang kategori dosa kecil, termasuk menyakiti orang lain, terbuat semena-mena dengan orang lain, terus kemudian tidak bisa menjaga lisan, selalu berkata jelek, itu juga termasuk dosa. Tetapi itu ada perbedaan dosa kecil dan dosa besar. Nanti mungkin bisa dicari ya dari beberapa sumber, itu ada yang menerangkan bahwa dosa besar itu definisinya apa, terus kemudian dosa kecil itu apa, itu ada. Tetapi pada prinsipnya pengertiannya adalah dosa. Nah, itu ya. Seperti yang kemarin kita sampaikan kan, itu ada. Nah, itu pun sudah ada pertanyaan tentang itu. Di antaranya ada 8 juga tentang pengertian istilahnya dosa besar dan dosa kecil, termasuknya diantaranya dosa kecil itu menyakiti orang lain dan seterusnya, berbuat tidak baik, itu juga termasuk dosa. Nah, ya. Saya pendapat pengertiannya tentang dosa itu ya dosa, tapi ada pemahaman dosa besar itu apa, dosa kecil itu apa, gitu ada. Ya, mungkin besok kita tambahi tentang informasi tentang itu ya, tentang dosa ya. Karena bahasanya ini sebetulnya ya mengarah apa itu dosa besar dan dosa kecil. Ini adalah pemahaman untuk kita supaya berhati-hati, dan kita tidak boleh semena-mena, dan kita tidak boleh menganggap enteng perbuatan-perbuatan yang tidak boleh, ya tetap tidak boleh gitu. Berusaha mastata'tum, segala kekuatan kita lakukan ya. Mungkin itu. Sudah dianggap cukup. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, ini tadi uraian di atas tadi adalah upaya kita ya dalam. Iya ya, silakan, monggo. Monggo, dari siapa ini? Iya. Aneh. Iya, gimana? Lalu ini ya, terima kasih ya. Ini antara NU dan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Jadi prinsipnya begini, agamanya Islam. Dalam pergerakan kita dalam kehidupan sebagai Khalifatullah fil Ardh, dalam membentuk manajemen
bergerak, wadah berusaha untuk mengarahkan mencapai tujuan, itu adanya wadah. Ya, bisa dipahami. Jadi NU adalah organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan untuk mencapai sesuatu yang hendak dicapai, terus dia orang-orang Islam. Nah, Muhammadiyah juga sama, orang-orang Islam yang mempunyai wadah untuk berorganisasi, yang untuk mencapai sesuatu yang hendak dicapai dalam satu organisasi, itu Muhammadiyah. Jadi keduanya adalah sama-sama orang Islam. Ya, bisa paham ya. Terus kemudian kenapa yang Muhammadiyah tidak memakai kunut, yang satu memakai kunut? Ya, kunut itu adalah sunnah. Berarti kalau melakukan itu mendapatkan pahala, kalau tidak melakukan tidak apa-apa. Maka ini ada hukumnya sunnah. Pengertiannya ada tadi, hukum itu ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada beberapa tingkatan pemahaman tentang hukum ya. Maka itu tidak apa-apa. Yang tidak kunut ya boleh, yang kunut juga boleh. Bisa dipahami? Mbak Ani gimana? Jadi organisasi ya. NU adalah organisasi orang Islam ya, yang punya tujuan yang hendak dicapai, wadah sama. Sampai sekolah di sini di Setikes Kesehatan Baptis itu wadah. Terus mungkin ada sekolah di Setikes yang lain itu juga wadah yang hendak dicapai. Ya, sama. Itu pengertiannya organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Orang yang dalam wadah NU dan orang yang dalam wadah Muhammadiyah, sama-sama orang Islam yang punya wadah masing-masing, pendirinya juga berbeda. Itu namanya wadah. Kalau amalannya tadi, satu tidak pakai kunut, yang satu pakai kunut, tidak menjadi masalah. Kalau melakukan memakai kunut, ya mendapatkan pahala, pengertiannya sunnah. Kalau tidak melakukan, ya tidak apa-apa, tidak berdosa gitu. Maka seperti itu sunnah. Hukum sunnah, melakukan mendapatkan pahala, kalau tidak melakukan tidak mendapatkan dosa. Itu ya. Gimana? Bisa dianggap cukup? Saudara-saudara yang berbahagia, kita tambahi ya, dalam artian tadi kenapa manusia itu dan kita semua dalam hal ini tetap harus belajar dan mengindahkan semuanya. Kita punya akal, tetapi tidak hanya mengikuti akal saja. Kita punya nafsu dan juga tidak boleh hanya mengikuti nafsu saja, kemauannya nafsu. Dan kita punya keinginan, juga tidak boleh hanya mengikuti keinginan kita, tetapi semuanya kita arahkan untuk memenuhi kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita berusaha untuk menghindari apa yang dilarangnya oleh Allah untuk kita. Dan kita semua tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencapai itu apabila kita tidak diberi kekuatan oleh Allah. Nah, kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, kita tidak mampu. Apabila kita diberi kekuatan oleh Allah, kemampuan, maka kita bisa. Maka kita yang pantas adalah bersyukur. Dan semua manusia dalam kemuliaan mendapatkan predikat mulia, akan tetapi bisa terjatuh, bisa dijatuhkan ataupun terjatuh kepada derajat yang paling hina, terkecuali orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Dan semuanya itu dikehendaki oleh Allah, maka Allah menurunkan petunjuk dengan adanya Nabi yang membawa kitab, membawa petunjuk, itu supaya manusia itu keluar dari kegelapan. Bagaimana di dalam surat Quran surat Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, yang kurang lebih, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra.
kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila suratil azizil hamid, yang artinya alif lam ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke cahaya yang terang dengan izin Tuhanmu, ke jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi kehendaknya adalah supaya manusia menuju ke alam yang lebih cerah, ke alam yang terang benderang, tidak dalam kegelapan yang senantiasa manusia bisa salah arah. Itu saja sebagai tambahan. Yang jelas semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kita mampu memahami apa yang dikehendaki oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, oleh utusan Allah, dan kita pada jenjang kehidupan ini kita tetap memperhatikan fitrah kita sebagai fitrah yang cenderung kepada kebaikan, dan kita berusaha untuk senantiasa beramal baik, beramal soleh, dan dasar kita adalah keimanan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sedikit stimulus untuk merangsang kita semua untuk senantiasa belajar dan belajar, berusaha dan berusaha untuk mencapai suatu kebenaran, dan kita melakukan sesuatu kebenaran tidak hanya mengetahui tetapi kita juga melakukan, senantiasa menepati, menetapi menuju ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam hal ini, yang terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah pada kita semua menuju kebaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang lain, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ya, ya sama-sama. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Amin, amin. Ya, sama-sama, sama-sama. Sama-sama. Ya, terima kasih. Iya, iya, sama-sama.